penyebab kematian jantung yang mendadak bila usia kurang dari 35 tahun biasanya mayoritas disebabkan oleh hipertrofik kardiomiopati. Itu adalah penyakit jantung yang bawaan yang dengan struktur jantung yang masih terganggu, ya, struktur jantungnya terganggu. Nah, sementara kalau dia lebih dari 35 tahun, itu paling besar mayoritas disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Iya. Gitu, Pak. Mendetail sekali nih, Dok, ya? Ya. Salam sehat, Hospitalia Rumah Sakit Abdul Muluk. Pada kesempatan pagi ini, kami bersama Dr. Teran, Ransum spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita bincang-bincang santai ya, Dok, ya? Ya, terkait jantung gitu ya, Dok, ya. Mungkin banyak masyarakat atau masyarakat awam dalam hal ini itu banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih jantung dikatakan bahwa itu adalah organ vital sehingga harus dijaga kesehatannya. Kira-kira apa sih, Dok, jantung itu misalnya dalam sehari berapa memompa dan sebagainya gitu kan perlu diketahui ya, Dok, ya? Sehingga perlu dijaga itu, Dok, ya. Monggo, Dokter, silakan. Ya. Jadi memang jantung itu adalah suatu organ yang sangat vital karena kehidupan kita ditopang oleh fungsi dan kesehatan jantung tersebut. Yang kita tahu jantung adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, Pak Mul. Ya. Nah, anggaplah jantung kita berdetak 70-75 kali per menit, ya. Itu berarti 103.600 sekian kali per 24 jam. Kalau kita kalikan 365 tahun, 365 hari, maka jantung itu berdetak sebanyak hampir 38 juta kali, Pak. Bayangkan. Darah yang dipompa setiap kali jantung itu memompa, ya. Setiap kali memompa per menitnya itu sekitar 4-7 liter per menit. Jadi kalau dikalikan 24 jam itu sekitar 5.000 sampai 10.000 liter per hari. Dan bila kita kalikan jadi 1 tahun, 2 juta sampai hampir 3,7 juta liter per hari. Bayangkan Pak Mul, ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, tangki yang bawa air, ya, tangki air itu kapasitasnya berapa? 5.000 liter. 5.000 sampai 10.000. Nah, bayangkan dibagikan satu hari itu berapa ratus tangki yang harus bolak-balik gitu, Dok. pompakan oleh jantung, sementara jantung itu sendiri kalau kita bilang dimensinya nggak terlalu besar, ya, seperti lebih besar sedikit dari kepalan tangan dewasa kita. Otaknya di jantung di sebelah kiri, di belakang dada sebelah kiri. Jadi sangat penting detakan jantung itu dalam menghantarkan kehidupan bagi kita. Itu, Pak. Luar biasa, ya. Berat sekali ya beban jantung itu, Dok, ya. Sehingga perlu dijaga memang kesehatan jantungnya. Nah, dalam kondisi seperti apa, Dok, jantung itu mengalami gangguan atau misalnya orang bisa sakit jantung? Ya. Seperti itu, Dok. Nah, jadi tema kali ini yang lagi mungkin sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat, ya. Betul. Terkait dengan kejadian atau terjadinya musibah, ya. Mungkin 1 minggu lalu, ya, Pak, seorang atlet internasional, ya, yang berlaga di Indonesia, yang disayangkan terjadinya henti jantung mendadak. Jadi itu tentunya suatu hal yang menjadi tanda tanya besar bagi kita dan bagi masyarakat umum. Karena itu tema hari ini adalah yang saya bawakan, masih muda kok jantungan, gitu, ya. Wah, ini bagaimana? Karena tentunya pendapat atau yang sering di masyarakat, ya, umumnya, tentunya orang jantung itu biasanya sudah tua, ya, orang yang mungkin sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, faktor resiko sebelumnya, tapi ini kok masih muda terkena serangan jantung, gitu, ya. Ya, oke. Jadi sebelum kita memasuk ke topik tersebut, saya ingin menegaskan definisi dulu, Pak, ya. Jadi sudden cardiac arrest, atau henti jantung mendadak. Definisinya adalah berhentinya jantung yang ditandai dengan berhentinya pernafasan dan sirkulasi darah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh sebab yang bukan non jantung. Contohnya
dia tenggelam atau terkena listrik, jantung bisa berhenti, atau kena tabrakan ya, trauma, itu bisa berhenti jantungnya. Tapi bukan, ini adalah sebab-sebab yang bukan di luar non jantung. Itu sudden cardiac arrest, henti tiba-tiba ya. Kalau Pak Mul masih ingat tahun 2020 apa 2021 saya lupa. Seorang pemain sepak bola internasional. Betul. Ya. Iya, Asal Denmark ya Pak ya. Iya, meninggal Christian di lapangan Eriksen. ya, Dok, ya. Enggak, dia tiba-tiba kolaps Iya. dan dilakukan penanganan, dan kita bersyukur hidup gitu ya, dan bahkan dia bisa berlaga lagi walaupun di luar Euro ya, Iya. gitu. Lalu, nah definisi kedua adalah sudden cardiac death ya, kematian karena henti jantung mendadak ya. Tadi henti jantung, sudden cardiac arrest, henti jantung tiba-tiba. Ini kematian karena henti jantung ya. Kematian yang mendadak dan tidak terduga yang terjadi 1 jam setelah orang itu merasa keluhan, atau 24 jam orang itu tidak ada keluhan, hanya dia memiliki diketahui memiliki masalah pada irama jantung atau aritmia, atau ada masalah gangguan hemodinamik, atau sudah ada penyakit jantung. Nah, yang ketiga adalah ini serangan jantung atau heart attack. Ya, ini yang paling sering artinya yang tertanam dalam pikiran kita. Kalau serangan jantung itu adalah suatu kondisi akut dan kritis di mana pembuluh darah koroner jantung yang mensuplai darah ke jantung mengalami penyumbatan, sehingga jantung itu tidak mendapatkan aliran darah, tidak mendapatkan oksigen, dia berhenti total atau sebagian. Nah, dari definisi ini ya, yang saya ingin tekankan adalah penyebab kematian akibat jantung memang mayoritas akibat serangan jantung, tetapi tidak semua. Tidak semua penyebab kematian itu karena serangan jantung. Gitu ya. Jadi secara garis besar mungkin kita bisa lihat di slide ya yang akan kita tampilkan ya. Penyebab jantung atau penyebab kematian akibat jantung bisa dibagi secara 2 bagian garis besar, yaitu yang didapatkan penyakit jantung yang didapat ya dari lahir ya. Yang kedua adalah memang penyakit jantung yang acquired. Jadi penyakit jantung itu yang kita harus pahami ya, ada penyakit jantung yang kongenital atau bawaan, ada penyakit jantung yang acquired atau didapat. Jadi ya penyakit jantung itu berlangsung kronis selama masa umur hidupnya ya, karena dia memiliki faktor resiko dan sebagainya. Ada yang memang istilahnya bawaan lahir lah, bahasa awamnya gitu. Nah, dari 2 jenis penyakit jantung yang berbeda itu dibagi lagi. Satu yang strukturnya normal, satu yang strukturnya abnormal. Ya, baik penyakit jantung yang bawaan maupun penyakit jantung yang didapat. Contoh, Pak, kalau penyakit jantung bawaan yang paling sering ya dengan gangguan struktur jantung, misalnya contoh satu hipertrofi kardiomiopati, itu adalah kelainan dari otot jantung ya, otot jantung tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Atau kelainan channelopati ya, jadi jantung itu bergerak karena ada listrik ya, karena di dalam tubuh kita ini memiliki channel-channel listrik yang dapat menggerakkan jantung, dan itu terkait dengan pergerakan dari elektrolit dalam tubuh ya. Yang kedua misalnya penyakit katup ya, dari lahir katupnya tidak sempurna. Nah, itu di bawaan, penyakit jantung bawaan yang strukturnya tidak normal. Nah, kalau yang strukturnya normal, jadi ketika dilakukan ronsen, dilakukan USG jantung itu normal ya. Itu misalnya kelainan yang terjadi pada kelistrikan jantung ya. Contoh Brugada syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, atau gangguan-gangguan kongenital yang mempengaruhi arus listrik tersebut. Kalau penyakit jantung yang didapat ya dengan gangguan struktur, itu contohnya yang paling sering tadi, serangan jantung ya, penyakit Kawasaki, atau peradangan pada jantung yang kita sebut sebagai miokarditis. Sementara kalau penyakit jantung didapat yang dengan strukturnya normal, contohnya akibat obat-obatan. Nah, itu sering juga tuh saya ketemu, Pak. Orang muda usia 20-an tahun bahkan masuk dengan keadaan hampir seperti serangan jantung, hampir berhenti jantung mendadak.
Itu kenapa? Karena ternyata mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah. Nah, itu juga bisa untuk menjadikan atau membuat pasien itu berhenti jantung. Nah, jadi paling gampangnya, kalau menurut teori ya, penyebab kematian jantung yang mendadak bila usia kurang dari 35 tahun biasanya mayoritas disebabkan oleh hipertrofik kardiomiopati. Itu adalah penyakit jantung yang bawaan yang dengan struktur jantung yang masih terganggu, ya, struktur jantungnya terganggu. Nah, sementara kalau dia lebih dari 35 tahun, itu paling besar mayoritas disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Iya. Gitu, Pak. Mendetail sekali nih, Dok, ya. Ya. Jadi gini, Dok, mungkin ada mitos ini, Dok. Ya. Sakit jantung itu adalah sakitnya orang kaya, Ya. gitu kan? Kemudian lansia, kemudian selain itu juga kadang-kadang orang itu menganggap bahwa kegemukan dan sebagainya itu adalah itu yang sering kena penyakit jantung. Tapi kenyataannya kan kemarin ada atlet yang sedang main badminton kemudian meninggal mendadak. Artinya di masa muda pun kita juga harus waspada ya, Dok, ya, terhadap gangguan jantung ini, Dok, ya. Nah, ini, Dok, mungkin perlu dipahami juga bahwa kalau misalnya nih kakeknya atau orang tuanya punya riwayat penyakit jantung, apa yang harus dilakukan anak-anaknya itu, Dok? Adakah resiko untuk anaknya itu, Dok? Ya, Mbak. Itu pertanyaan yang paling sering memang ditanyakan oleh pasien ya ketika kontrol di poli jantung. Nah, mereka tentu menanyakan bila kami memiliki keluarga ya, orang tua atau om, tante, adik, kakak yang terkena sakit jantung atau bahkan meninggal karena jantung, apakah kami juga akan mengalami nasib yang sama gitu ya? Iya, baik. Terkait dengan faktor resiko, berarti kita berbicara tentang penyakit jantung yang didapat, Pak. Ya, penyakit jantung yang didapat. Misalnya ada keluarga atau orang tua yang pernah terkena serangan jantung atau stroke, lalu mungkin kita memiliki faktor resiko seperti merokok, obesitas, kolesterol, dislipidemi, darah tinggi, diabetes, dan sebagainya. Itu berperan pada penyakit jantung yang didapat, terlebih penyakit jantung karena arteriosklerosis atau serangan jantung. Nah, itu satu. Tapi kalau dia memang memiliki riwayat keluarga yang tidak diketahui meninggalnya kenapa ya, tapi looks like healthy gitu ya, nggak pernah ada masalah sebelumnya. Nah, ini yang kita perlu tracing, Pak, ya. Kita perlu penapisan dari faktor-faktor resiko tersebut gitu ya. Nah, untuk penyakit jantung didapat ya, penyakit jantung koroner atau coronary arterial disease. Nah, saya punya om, tante, atau papa, mama yang kena serangan jantung dan stroke. Wah, berarti saya kena serangan jantung juga. Ya, memang pada teorinya itu bisa meningkatkan kemungkinan atau memiliki potensi yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak punya riwayat keluarga. Tetapi yang harus kita ingat, itu hanya proporsi kecil. Ya, jadi jangan takut. Kalau kita memiliki keluarga seperti itu, ada faktor resiko, itu disebut faktor resiko yang tidak bisa diubah. Riwayat keluarga, jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, usia laki-laki lebih dari 55, perempuan lebih dari 65. Itu adalah hal yang memang tidak bisa kita ubah. Tetapi proporsinya hanya sedikit sekali persentasinya dibandingkan dengan faktor resiko yang bisa diubah. Yang bisa diubah contohnya obesitas, kebiasaan merokok, tekanan darah yang tidak terkontrol, diabetes mellitus, dislipidemia. Itu adalah proporsi dari faktor resiko yang bisa kita ubah. Jadi kalau kita memiliki faktor resiko tersebut ya, segera diubah. Tapi kalau hanya memiliki faktor resiko yang tidak bisa diubah, bukan berarti kita tidak boleh melakukan olahraga. Justru kita harus aktivitas ya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung yang didapat seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Dokter. Ya. Dok, ini ada satu lagi nih pertanyaan, Dok. Ya. Kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya orang pada berolahraga. Yes. Ya kan? Ya. Gitu. Itu baik kan, Dok, ya? Iya. Dan ada beberapa yang mungkin olahraganya ekstrim. Iya. Jadi untuk memacu adrenalin, olahraganya ekstrim. Betul. Dan tidak didampingi oleh instruktur. Ya. Nah,
Itu resiko serangan jantung nggak, Dok? Kalau yang begitu itu, Dok? Ya terkait dengan judul kita ya Pak Iya. ya. Kok masih muda udah jantungan, meninggal lagi gitu ya. Nah terkait dengan judul seperti itu. Jadi saya ingin menegaskan lagi ya, menghimbau kepada teman-teman dan kepada kita semua, jangan takut berolahraga ya. Olahraga adalah hal yang sangat-sangat krusial, sangat penting bagi hidup kita. Manusia diciptakan, organ itu diciptakan dari kepala sampai kaki. Diciptakan untuk bergerak. Tidak diciptakan untuk tidak bergerak. Ketika kita berhenti bergerak, maka fungsi dari seluruh organ itu akan terganggu, Pak. Cepat atau lambat. Nah, bahkan WHO dan kalau untuk nasional Kemenkes itu sudah menetapkan bahwa kita harus memiliki aktivitas dengan intensitas sedang yang jenisnya aerobik minimal 150 menit per minggu. 150 menit per minggu gitu. Dan aktivitas yang agak sedikit di atas atau yang kita bilang moderate to high intensitas itu 2 kali per minggu minimal gitu ya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Pentingnya bukan hanya buat jantung, untuk kesehatan otak, untuk otot-otot, untuk persendian, untuk kesehatan paru, untuk menghindari atau mengurangi faktor resikonya terjadi penyakit jantung yang didapat tadi. Itu sangat penting dan sangat direkomendasikan. Nah, apa sih maksudnya aerobik yang intensitas moderate ya? Kita bisa googling sebenarnya jenis-jenis aktivitas aerobik, contoh lari, berenang, jogging, ya, skipping, sepeda. Banyak tuh ya sepeda tiap hari Minggu ya di sini ya. Nah, intensitas moderate itu kalau saya bisa ambil gampangnya ya, ada 2 pengukuran. Yang satu jenis latihan ya, yang seperti saya sebutkan. Yang kedua adalah aktivitas moderate itu dibatasi adalah aktivitas yang memakai 65 sampai 75% dari maksimal heart rate kita. Jadi kita mungkin sudah tahu ya, tiap kali kalau kita lakukan aktivitas lalu olahraga bersama, ada instrukturnya, ayo hitung nadi gitu ya, 220 kurang umur kali 0,85. Nah, itu adalah 85% training zone yang biasanya diberikan oleh instruktur. Nah, intensitas moderate itu 65 sampai 75% saja Pak dari maksimal heart rate. 220 kurang umur kalikan 0,65 sampai 0,75. Itu aktivitas moderate. Atau bila kita mengerti, kita pernah dengar mungkin ya satuan METS. Ya, METS itu adalah satuan di mana kita dapat mengukur berapa energi yang kita keluarkan setiap kita melakukan latihan. Mungkin itu pada pembincangan berikutnya, tapi saya ingin kasih masukan aja. Aktivitas dengan intensitas moderate adalah aktivitas yang menghabiskan 3 sampai 6 METS pengukuran latihan kita dalam setiap kali kita melakukan latihan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita ingin melakukan aktivitas yang berat? Berat itu seperti apa sih ya? Aktivitas yang disebutkan berat ya, itu aktivitas atau bahasa Inggrisnya vigorous ya, bahasa kerennya, itu adalah aktivitas yang memakai lebih dari 80% maksimal heart rate dan memakai lebih dari 6 METS setiap kali kita melakukan kegiatan tersebut ya. Contoh nih, lari. Lari tentunya berbeda antara kita lari kecepatan ringan dan sedang dibandingkan dengan kecepatan yang besar. Kalau contohnya aktivitas yang sedang 3-6 METS itu 4-5 mile per hour, ya mungkin sekitar 4 mile per hour atau sekitar 6-7 kilo per jam kecepatannya. Nah, itu adalah aktivitas yang sedang atau moderate, intensitas moderate. Yang berat itu bila lebih dari 6 mile per hour atau 9 km per jam ya. Itu yang disebutkan aktivitas yang berat. Bila kita memiliki atau ingin menjadi atlet atau olahraga yang setara atlet ya, artinya aktivitas olahraganya yang vigorous lebih dari 6 METS,
memakai lebih dari 85% dari maksimal heart rate kita, maka kita membutuhkan, sebaiknya saya sarankan membutuhkan konsultasi kepada dokter jantung. Apalagi kalau kita memiliki gejala, misalnya ya, gejala dan riwayat. Gejala contohnya seperti saya kok olahraga atau aktivitas itu sesak, ya gampang sesak, atau terjadi nyeri dada, atau terjadi pernah punya riwayat yang pingsan atau hampir pingsan, gelap pandangan, nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Atau saya memiliki orang tua atau keluarga yang meninggal mendadak nggak tahu kenapa. Nah, itu lebih baik kita konsultasi dulu ya. Dan atau misalnya kita pernah diperiksa oleh dokter, dinyatakan oh kok kita memiliki bising jantung atau suara jantung yang berbeda, bising jantung yang berbeda ya, atau kita memiliki penyakit-penyakit bawaan lainnya. Itu sebaiknya sebelum kita memulai aktivitas, datanglah ke poli jantung, ayo kita screening sama-sama ya. Jadi ada screeningnya, jangan takut berolahraga, tapi bila kita memiliki faktor resiko tersebut, kita screening dulu. Silakan datang ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Divisi Prevensi, Unit Prevensi dan Rehabilitasi, kita siap untuk meresepkan untuk pasien-pasien tersebut. Ya. Terima kasih dokter, ini udah panjang lebar dokter ceritakan dari mulai itu jantung seperti apa, faktor resiko, kemudian bagaimana cara kita punya tips untuk menjaga jantung agar tetap sehat. Ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nih dok, Ya. masih ini ya dok ya? Bersedia ya dok ya? Masih lanjut ini, masih lanjut. Jadi nanti kalau misalnya kena serangan jantung kita harus apa? Mesti ya. sabar ini nunggu ini dok. Kita di pertemuan selanjutnya ya. dokter. Nah, untuk closing statement dari apa yang telah kita sampaikan, dokter sampaikan tadi, ya. Kira-kira apa yang perlu digarisbawahi kepada masyarakat dok? Baik. Dari dokter, silahkan dok. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, yang pertama mungkin terkait dengan tema kita hari ini ya, yaitu mati atau serangan jantung pada masih muda ya, kematian akibat henti jantung pada usia muda. Yang pertama adalah satu, olahraga. Sekali lagi, olahraga sangat penting. Olahraga sangat penting buat kita. Jangan takut berolahraga, silakan berolahraga ya. Bahkan tadi sudah disebutkan kita disarankan oleh Kemenkes bahkannya 150 menit per minggu ya, atau 30 menit per hari Pak, selama minimal 5 hari. Itu minimal ya, 30 sampai 60 menit. Olahragalah silakan, dan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan kita, jangan kita paksa gitu ya. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk menstratifikasi atau men-screening apakah kita memiliki faktor resiko yang mengarah ke sudden cardiac death atau henti jantung mendadak akibat penyakit jantung bawaan tersebut. Nah, kita harus menilai lagi diri kita, menilai apakah kita memiliki gejala seperti sesak saat latihan, nyeri dada saat latihan, atau pernah gejala pingsan atau hampir pingsan yang tidak diketahui penyebabnya, atau ketika kita memiliki riwayat keluarga yang mati mendadak tidak diketahui penyebabnya. Segeralah kita lakukan screening ke poli jantung untuk menilai apakah kita ini mampu atau tidak melakukan olahraga tersebut ya. Jadi sekali lagi, mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Ya. Jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, kesehatan itu harus paripurna. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dokter, ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Pak Mulyono, sehat selalu. Ya, sehat selalu pemirsa. Ya.